Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Stinca dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang dengan nomor induk mahasiswa 21050040054. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menganalisis tentang putusan Pengadilan Negeri nomor 588-PDT-G-2012-PN Jakarta dengan kasus Letter of Credit. Pihak yang bersengketa yang pertama dalam hal ini diwakili oleh H. Edi Sotrisno Muali selaku Direktur Utama, beralamat di Masjid Istiqlal, Jalan Wijaya Kusuma, kilometer 27, Jakarta Pusat, dahulu beralamat di Jalan Profesor Dr. Satrio Kavling C4, Jakarta Selatan, memberi kuasa kepada yang pertama Yu Herman SHMH MKN, yang kedua Yosmar Munir SH, Rio Agustiawan SH, yang ketiga Wahyudi SH, advokat pada Yus Herman dan partner law office, beralamat kantor di Jalan Dr. Supomo SH, nomor 44, lantai 4, Suite C, Jakarta Selatan, 12.870 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2012 yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Tergugatnya yaitu JP Morgan, dahulu bernama dan dikenal sebagai The Case Manhattan Bank, beralamat kantor di Gedung Energi lantai 5 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Yang turut tergugat yaitu PT Bank Mutiara Tbk, dahulu bernama dan dikenal sebagai Bank CIC International Tbk, beralamat kantor di International Financial Center, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 22 dan 23, Jakarta Pusat. Kasus posisi bahwa berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas Letter of Credit nomor 428/2001 Jakarta tanggal 11 Juli 2001, selanjutnya disebut perjanjian Letter of Credit, penggugat mendaftarkan fasilitas Letter of Credit dari turut tergugat untuk fasilitas Letter of Credit yang diterima oleh penggugat ini dijamin oleh tergugat. Sehubungan dengan itu, tergugat dan turut tergugat telah menandatangani Letter of Credit Agreement tertanggal 23 Mei 2001 yang mengenai penjaminan oleh tergugat, dan Letter of Credit Agreement ini ditegaskan dalam perjanjian Letter of Credit nomor 428/2001 Jakarta tanggal 11 Juli 2001. Pada halaman 2, perjanjian Letter of Credit nomor 428/2001 Jakarta tanggal 11 Juli 2001 menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan pembayaran Letter of Credit dalam permasalahan ini, yang menunjukkan pada jumlah penjaminan yang menjadi tanggungan atau tanggung jawab tergugat, yaitu baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, jaminan tanpa syarat secara terus-menerus tanggung rentang, serta tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak atau diganti rugi yang diberikan oleh penerbit jaminan pembayaran Letter of Credit untuk kepentingan dan keuntungan kreditur guna menjamin hutang. Dalam bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini, dalam bentuk dan isinya yang disetujui oleh kreditur dan dalam jumlah yang tidak kurang dari atau sama dengan 90% dari nilai atau jumlah uang yang disebut dalam Letter of Credit yang diterbitkan oleh kreditur berdasarkan permohonan penerbitan Letter of Credit. Pada halaman 2, perjanjian Letter of Credit nomor 428/2001 Jakarta tanggal 11 Juli 2001 disebutkan mengenai apa yang dimaksud dengan fasilitas Letter of Credit dengan permasalahan ini yang tidak terlepas dari kedudukan dan peran tergugat, yaitu fasilitas Letter of Credit yang disebutkan dan diterangkan lebih lanjut dalam pasal 2 perjanjian ini dan diberikan oleh kreditur atau turut tergugat pada PT Bank CIC International Bank kepada debitur, menentukan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian ini, dan Letter of Credit Agreement tanggal 23 Mei 2001 dibuat dan di antara The Case Manhattan Bank dan kreditur, termasuk pengubahannya, penambahannya, pembaruannya, atau perpanjangannya, baik yang dibuat dengan akta notaris maupun akta di bawah tangan di kemudian hari. Mengingat fasilitas Letter of Credit tersebut dijamin oleh The Case Manhattan Bank,
melalui program PL 416 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2002, maka apabila pada tanggal tersebut penggugat belum menerima dana pelunasannya, penggugat akan mengajukan klaim kepada The Case Merhatan Bank dengan tembusan kepada Bank Indonesia dan Commodity Credit Corporation atau CCC bahwa penjamin oleh tergugat tersebut adalah sampai dengan 90% dari jaminan yang diperlukan atas fasilitas letter of credit yang diterbitkan turut tergugat untuk penggugat. Untuk penjaminan tersebut, penggugat telah membayar premi kepada tergugat melalui turut tergugat sebesar $40.000 pada tanggal 14 September 2001. Dengan demikian menjadi terang dan nyata bahwa tergugat telah memberikan persetujuan dan menyatakan komitmennya serta mengikat diri untuk bertindak selaku penjamin atau penanggung terhadap perjanjian Letter of Credit nomor 428/2001 tanggal 11 Juli 2001 yang dilakukan oleh penggugat sebagai importer melalui bank turut tergugat. Kedudukan tergugat sebagai penjamin tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa apabila penggugat dianggap melakukan malprestasi dan tidak sanggup untuk membayar kewajiban penggugat, maka tergugat menggantikan kedudukan penggugat sebagai debitur dan oleh karenanya tergugat bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran penggugat kepada turut tergugat. Di samping penjaminan oleh tergugat tersebut, penggugat juga telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat deposito PT Bank CIC International Tbk. Dalam perkara tersebut, turut tergugat telah menganggap penggugat melakukan malprestasi dan menuntut pembayaran dari penggugat dengan mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Oktober 2002 dengan nomor 194-PDT-G-2002-PN Jakarta Selatan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 16 April 2003 nomor 100-PDT-2003-PT DKI oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi tanggal 19 Januari 2007 nomor 40K-PDT-2004 dan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 4 Agustus 2009. Dalam perkara nomor 168-PK-PDT-2009, putusan tersebut pada pokoknya menghukum penggugat untuk membayar kepada turut tergugat sebesar yaitu hutang pokok $6.587.431 Amerika dengan denda 2,5% per bulan terhitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan sampai dibayar lunas, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pembahasan tersebut, maka tergugat The Case Merhatan Bank selaku penjamin menjadi tak bertanggung jawab untuk membayar kewajiban penggugat kepada turut tergugat sejumlah yang disebutkan pada putusan pengadilan dimaksud oleh karena fasilitas letter of credit yang penggugat terima dijamin dengan sertifikat deposito. Karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin, maka tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan malprestasi dan dihukum untuk membayar semua kerugian yang timbul karenanya, baik kepada turut tergugat sebagai kreditor maupun kepada penggugat selaku pihak yang dijamin. Namun tergugat dan turut tergugat telah menyangkal gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada perjanjian yang sah dan mengikat antara tergugat dengan penggugat yang menjadi alasan untuk menyatakan tergugat telah melakukan malprestasi dan tergugat menyangkal menyatakan penjamin terhadap perjanjian Letter of Credit nomor 420/2001 Jakarta yang diterima penggugat dari turut tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 168 HR, beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada penggugat. Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak ada suatu bukti pun yang membuktikan bahwa tergugat terikat dalam suatu perjanjian yang sah dengan penggugat yang menjadi dasar untuk menyatakan tergugat telah melakukan malprestasi, maka majelis berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa tergugat telah melakukan malprestasi, dan sebaliknya tergugat dan turut tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya. Maka majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak sehingga
petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak, maka penggugat adalah berada di pihak yang kalah. Maka sesuai dengan pasal 181 ayat 1 Hir, penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebesar Rp1.116.000. Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh Yonismen SHMH sebagai Hakim Ketua, Matius Samiyaji SHMH, dan Yusman SH. Demikianlah analisis putusan tentang letter of credit yang saya sampaikan, kiranya dapat memenuhi ujian akhir semester. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.